Bingung cari aplikasi untuk semua liga top dunia? Ruang Taktik pakai OneFootball App untuk cek skor, klasemen sampai berita-berita terkini. Menariknya ada Indonesia juga di aplikasi ini. Tambahan terbaru, kalian bisa nonton Indian Super League secara live. Di tanggal 19 November nanti ada Chennai FC versus Jamshedpur FC. Juga ada Hyderabad FC versus Kerala Blaster. Kalian bisa klik tab Discover ini untuk lihat match atau highlight yang tersedia untuk negara lain. Nah, download OneFootball secara gratis di deskripsi atau lewat scan QR Code ini. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bedah taktik Argentina jelang Piala Dunia 2022 nanti. Datang dengan status juara bertahan Copa America, Argentina menjadi salah satu favorit di edisi Piala Dunia kali ini. Tim asuhan Lionel Scaloni tersebut mencatat rekor gak terkalahkan selama 35 pertandingan menjelang turnamen dengan rekor 24 kemenangan dan 11 seri. Jika La Albiceleste mencatat rekor gak terkalahkan di fase grup, maka mereka akan memecahkan rekor unbeaten terpanjang di sepak bola internasional yang dipegang oleh Italia dari 2018 hingga 2021. Lalu, apa kunci kesuksesan Lionel Messi dan kawan-kawan dan bagaimana permainan mereka dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Lionel Scaloni menggunakan berbagai formasi awal selama era kepelatihannya di Argentina. Di Copa America, mantan pemain Deportivo La Coruña tersebut memakai 4-4-2 Diamond dengan Agüero dan Lautaro sebagai ujung tombak, ditopang oleh Messi di posisi nomor 10. Sedangkan pada Copa America terakhir, Argentina lebih terlihat menggunakan formasi 4-3-3 dengan trio Paredes, Rodrigo de Paul, dan Lo Celso di tengah. Formasi lain juga telah digunakan olehnya seperti 4-4-2 atau 4-2-3-1. Meskipun begitu, apa yang ditulis di atas kertas dengan apa yang terjadi di lapangan bisa terlihat sangat berbeda. Scaloni sendiri menyebutkan kalau Ancelotti merupakan referensi baginya dalam kepelatihan. Dan salah satu elemen yang ia adopsi adalah memberikan kebebasan dalam struktur menyerang bagi pemain-pemainnya. Struktur yang jelas hanya terlihat ketika Argentina mencoba membangun serangan dari belakang. Dengan struktur 4-1 di lini pertama, Paredes akan bermain sebagai lone pivot, dengan kedua nomor 8 lebih bermain ke depan. Ketika menghadapi lawan yang menggunakan high press, nggak jarang juga kita akan melihat Rodrigo de Paul drop membentuk double pivot untuk mempermudah progresi. Lionel Messi yang diberikan free roll pun juga bisa turun dan membentuk overload di sisi tengah. Strategi ini juga nggak eksklusif ketika melawan oposisi atau lawan yang agresif dalam pressnya. Seperti terjadi ketika Argentina melawan Venezuela yang bertahan dengan blok medium 4-4-2. Messi yang turun menyebabkan overload di sisi tengah 4 versus 2, dan salah satu pemain akan mencoba mengisi pos yang ditinggalkannya untuk menjaga depth atau panjang lapangan. Dengan kombinasi chemistry dan kemampuan teknikal yang sangat baik, Argentina seringkali bisa memainkan kombinasi-kombinasi umpan untuk memprogresikan bola. Sisi samping terbuka dan fullback bisa overlap dengan winger yang cut inside, memanfaatkan visi pemain-pemainnya terutama Messi. Pemain PSG tersebut bisa dengan mudah memberikan umpan diagonal ke flank dan membuka permainan dari sisi samping. Yang gak kalah penting juga adalah kemampuan distribusi kiper utama Argentina, Emiliano Martinez. Pemain Aston Villa tersebut menjadi salah satu pahlawan dalam Copa America 2021 dengan kemampuan shot stoppingnya, terutama pada laga semifinal versus Kolombia, di mana ia menyelamatkan 3 tembakan pada adu penalti. Pada laga finalisima melawan Italia, mantan penjaga gawang Arsenal tersebut memainkan peran penting dalam build-up sebagai pemain outfield ekstra. Hal tersebut terlihat dalam proses gol kedua Argentina yang dicetak Angel Di Maria sebelum babak pertama berakhir.
Italia mengeliminasi semua opsi progresi di lini pertama dengan man-oriented pressing yang agresif. Tetapi dengan satu umpan saja, Martinez dapat menemukan Lautaro di tengah lapangan. Lepas dari penjagaan Bonucci, Lautaro dan Argentina dapat menyerang situasi transisi tersebut. Dan dengan tenang, Di Maria dapat melakukan finishing dengan baik. Ketika bertahan, Argentina memanfaatkan kebebasan struktur menyerang tadi pada pendekatannya. Saat membangun serangan, seringkali satu sama lain berada di posisi dekat untuk menciptakan keunggulan jumlah di area tersebut. Dan jika kehilangan bola, maka mereka akan melakukan counter press dengan cepat dan agresif. Jika lawan lepas dari press tersebut, maka Argentina bisa membentuk shape 4-4-2 atau 5-4-1, bisa juga 5-3-2, tergantung situasi dan lawan. Namun biasanya Messi diberikan kebebasan dari tanggung jawab secara defensif, dan gak jarang kita lebih melihat Cristiano Romero dan kawan-kawan bertahan dengan 10 pemain secara blok medium atau rendah. Bek-bek tengahnya yang secara natural memiliki gaya bermain agresif juga diharapkan untuk mematahkan serangan-serangan ketika tim lawan ingin mencoba mengeksploitasi ruang antar lini. Romero dan Otamendi sepertinya akan dipercaya menjadi duo bek tengah bagi La Albiceleste, dan agresivitas plus timingnya akan menjadi krusial ketika menjaga pemain yang turun ke ruang antar lini. Juga ada nama Lisandro Martinez yang meski sering dicadangkan oleh Scaloni, namun mengawali musim yang baik di klubnya. Saat lawan mencoba membangun serangan lewat build up pendek, Argentina akan melakukan high press pada momen-momen tertentu di pertandingan dan mengarahkan lawan ke satu sisi, dibantu oleh touchline atau garis pinggir sebagai extra defender dengan skema pressnya. Hal ini dapat terlihat ketika melawan Italia di laga Finalissima tahun ini. Argentina lebih banyak mengarahkan bola ke sisi kanan mereka dengan Lo Celso yang bermain sebagai gelandang kiri di formasi 4-4-2. Lebih diposisikan di tengah, memanfaatkan Di Lorenzo di posisi bek kanan yang membentuk back three dan jarang overlap. Struktur ini memudahkan Argentina dalam melakukan counter press dan memenangkan second ball di area tengah, di mana mereka bisa menyerang lewat situasi-situasi transisi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah absennya Giovanni Lo Celso di edisi Piala Dunia kali ini. Pemain asal Villarreal tersebut menjadi salah satu pemain penting dalam masalah penciptaan kesempatan dengan catatan expected assist per 90 ketiga terbaik di timnas pada Copa America 2021 lalu, hanya di bawah Lionel Messi dan Di Maria. Tumpuan playmaking Lionel Messi akan lebih berat dengan absennya mantan pemain Spurs tersebut, dan untuk penggantinya ada beberapa nama yang sekiranya bisa menggantikan perannya, seperti Alexis McAllister dari Brighton ataupun Papu Gomez dari Sevilla. Kita juga bisa melihat Nicolas Gonzalez dipasang sebagai winger natural di sisi kiri, dan Argentina bermain dengan shape yang lebih terlihat 4-2-3-1 dengan Messi di posisi nomor 10. Secara umum, Scaloni memadukan sepak bola Eropa terutama di pressingnya dengan sepak bola Amerika Latin lewat kreativitas dan kemampuan teknikalnya. Dengan kemungkinan besar ini akan menjadi Piala Dunia terakhir bagi Messi. Apakah ini akan menjadi waktu baginya untuk mengikuti jejak Diego Maradona dan memenangkan Piala Dunia bagi negaranya? Mari kita lihat di Piala Dunia nanti.